Hari ini kita akan menikmati roti dari surga. Jangan lupa, sebelum saudara beraktivitas, nikmati dulu roti Tuhan. No Bible, no breakfast. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Syani Partambunan dari CBM 7 TV atau Christ Bride Ministry, Jakarta, Indonesia. Saudaraku, Amsal harus terus kita baca selama hidup kita. Karena di Amsal ini paling banyak kita temui tentang pembelajaran karakter. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Kita akui Yesus adalah Tuhan. Tuhan memiliki moralitas yang tinggi. Maka kita tidak boleh menyimpang dari ajaran kebenaran moralitas yang dilakukan oleh Tuhan. Banyak agama mengatakan, saudaraku, agama kamilah paling benar. Tapi saya beritahu saudara, moral mereka seperti apa? Zinakah? Karena Tuhan kita membenci perzinahan. Adilkah? Tuhan kita benci ketidakadilan. Jadi saudaraku, kita akan belajar dengan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Jangan saudara berhenti membaca dan menonton video tentang Amsal ini setiap hari. Tentu saudaraku, firman ini tidak cukup. Saudara juga harus membaca secara teratur dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Hari ini saudaraku, akan saya bagikan rema yang saya dapatkan dari Amsal pasal 11 ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Saudaraku, perkataan firman ini pasti benar. Mungkin kita ada di tengah-tengah orang fasik yang tidak suka kejujuran. Mungkin lingkungan kita ini lingkungan koruptor, mungkin lingkungan pembohong, tukang gosip, tukang tipu. Tetapi jika engkau ingin menjadi pengikut Kristus, kita tidak boleh ikut-ikutan. Saya berkali-kali saudara saya saksikan. Tapi ini yang paling berkesan, sebenarnya banyak sekali. Suatu hari seorang ayah ya diperintahkan oleh pimpinannya. Di kantor itu semua korupsi, saudara. Maka ketika Ahok berkuasa sebagai gubernur, banyak pegawai negeri yang benci dan tidak suka dengan Ahok. Karena sudah terbiasa menikmati korupsian. Mengurus surat izin yang seharusnya cuma 150.000 bisa menjadi 4 juta, 5 juta, dan itu pun kadang gak dikerjakan. Nah, ini saudaraku, masyarakat waktu itu seperti tidak punya hak menuntut. Begitu Ahok dan Jokowi terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, wah, semua marah. Yang tadi udah makan enak dari hasil korupsian terganggu. Nah, ada seorang bapak yang sudah lama jiwanya tertekan dengan korupsi ini. Karena tidak ikut korupsi, dia bisa dipecat, bisa disingkirkan. Karena apa? Dianggap tidak bisa bekerja sama. Kerjasama yang benar seharusnya tidak seperti itu. Kerjasama yang benar seharusnya baik. Dan seharusnya waktu itu ada pembelaan untuk orang jujur. Tapi seperti sudah hukum. Dan akhirnya ketika ditawarkan bapak ini untuk menyogok saudara, dia tidak mau. Lalu pemimpinnya mengatakan, engkau akan menerima dampak karena itu perlawanan terhadap pimpinan. Dan bapak ini mengatakan siap. Dan besoknya saudaraku, benar-benar bapak yang jujur ini dilengserkan dari jabatannya. Gaji berkurang, resikonya. Kadangkala saudaraku,
orang jujur menjadi sasaran empuk untuk dipermainkan. Seringkali orang jujur ini juga ketika ada pembagian hanya mendapat sisa-sisa. Orang yang serakah, orang yang jahat sering mencurangi orang jujur. Tapi itu hanya pada awalnya, tidak selamanya. Jika orang jujur ini hidup bergaul dengan Tuhan, jangan cukup hanya jujur, saudaraku. Semua di segala agama banyak yang jujur. Tapi yang jujur di dalam Tuhan pasti menerima upah yang besar. Bukan hanya di sorga, di saat kehidupan di bumi. Saya pernah mendengar seorang pegawai negeri yang bekerja di kantor pajak. Dia sudah kepala kantor pajak, tapi dia jujur. Saudaraku, beli mobil benar-benar hasil dari gaji, mobil yang jelek, sementara anak buahnya pakai mobil mentereng. Kemudian pensiun, saudaraku, dia naik bis ke sana kemari. Tapi ada satu orang pegawai pajak yang mengenal bapak ini sebagai bosnya dulu, mendengar anak-anaknya bisa sekolah di luar negeri dengan beasiswa. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, dan rezeki yang dahsyat. Ketika saudara korupsi, saudaraku, sebenarnya saudara sedang merusak mata air kehidupan anak cucu. Jangan korupsi, tinggalkan korupsi. Hiduplah jujur dalam kehidupan ini. Engkau sedang memelihara sumur kehidupan. Tuhan pasti memberkati kehidupanmu, menjagamu. Mau banyak pun kita ambil, kalau itu dari jalan yang tidak benar, bisa menjadi kutuk, penyakit, dan kesusahan, kemiskinan buat keluarga kita. Tetapi seberapa yang menjadi milik kita, kita bersyukur, kita hargai, kita jaga, dan terus menjadi saksi Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kemudian kehidupanmu. Dan Tuhan mengambil semua keserakahan, nafsu-nafsu jahat dari hidup kita, dan hidup dalam ketenangan. Saudaraku, kita akan mendapat perkenanan Tuhan jika kita jujur. Tuhan akan memimpin hidup kita. Ada kelepasan dari maut ketika engkau berdoa, kau jujur. Tuhan akan menjawab doamu. Dan juga engkau mengalami damai sejahtera, tidak akan stres. Banyak orang korupsi, setan membawa mereka lari untuk berbuat jahat, narkoba, mabok-mabok, dan juga saudaraku, berzina. Akhirnya perceraian dan rusak anak-anak. Anak-anak pun luka batin, terus dosa mengejar mereka. Oleh karena itu, firman Tuhan ini benar, mengatakan orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Percayalah, orang jujur sungguh mengalami damai sejahtera. Saudaraku, jika engkau menerima firman ini dengan syukur, saudara tertarik dan suka, bagikanlah juga kepada orang lain. Saudara bisa tonton kembali berulang-ulang selama-lamanya di YouTube saudara dengan mengklik CBM7 atau CBM7. Maka akan muncul, saudaraku. Saudara silahkan like, subscribe, dan juga share ke banyak orang. Boleh saudara komen. Tuhan Yesus memberkati.